Sejak mengandung anak pengisap darah, tubuhnya menjadi kurus. Ada suara berderak, seluruh tubuhnya miring 90 derajat. Untungnya, kehamilan itu berhasil dihilangkan. Tapi dia meninggal secara tak terduga. Untuk menyelamatkan hidupnya, suaminya Edward memompa darahnya sendiri ke dalam tubuhnya, bertujuan untuk mengubahnya menjadi vampir. Dari sana, hidup kembali. Tapi keajaiban itu tidak terjadi. Sampai hari berikutnya, anggota keluarga membantunya membersihkan. Bersiaplah untuk antar ke jalan terakhir. Pada saat inilah keajaiban terjadi. Tubuh Bella mulai berubah. Bagian yang rusak sembuh dengan cepat. Wajah tipis dikawat lebih penuh. Vampir wanita cantik lahir. Saat Bella membuka matanya, dia merasa inderanya menjadi kuat. Bahkan jika itu adalah debu yang melayang di udara, atau huruf-huruf di dinding, dia bisa melihatnya dengan sangat jelas. Sekarang Bella tahu. Suami Edward menatap dia dengan mata yang dalam. Dua orang yang telah melewati hidup dan mati berpisah dengan cepat saling berpelukan. Bella ingin mengunjungi putrinya. Kemudian Edward menghentikannya. Dia berencana membawanya ke hutan untuk belajar berburu. Bantu dia cepat terbiasa dengan tubuh vampir. Tak disangka, kecepatan lari Bella sangat cepat. Bahkan air terjun yang panjang dia dapat dengan mudah melompati. Sangat cepat, dia melihat bayi rusa. Tapi saat dia akan beraksi, lalu Bella mencium bau darah manusia. Karena pada saat ini di tebing tidak jauh seseorang terluka. Bau darah yang kuat membuat Bella tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia menggunakan kecepatan cepatnya untuk mencapai tebing. Ketika dia hendak mendekati mangsanya, Edward segera dikejar dan dicegah. Akhirnya Bella melompat turun dari atas. Edward tidak menyangka Bella bisa mengendalikan pesona darah manusia. Mungkin ini juga alasan mengapa dia tidak membiarkannya bertemu putrinya dengan tergesa-gesa. Ketika dia kembali ke rumah, Bella akhirnya melihat putrinya. Tapi yang mengejutkannya adalah, putri saya baru lahir 2 hari yang lalu. Namun, dia terlihat seperti bayi berusia beberapa bulan. Bahkan tumbuh gigi. Apalagi bayi ini memiliki kemampuan alami. Selama dia menyentuh wajahnya dengan tangannya, kemudian dapat melihat ingatan dan pikiran orang lain. Mungkin ini adalah hadiah yang Tuhan berikan secara tidak sengaja. Saat ini, Bella menemukan bahwa werewolf Jacob sangat memperhatikan putrinya. Apa yang salah denganmu? Jacob tidak punya pilihan selain mengatakan alasannya. Ternyata dia dan putrinya Bella disegel oleh takdir. Ini adalah tanda spiritual yang dimiliki manusia serigala. Begitu mereka bertemu orang dalam hidup mereka, maka akan selalu melindungi. Mendengar itu, Bella langsung marah. Dia menarik Yakub dan melemparkannya keluar. Beraninya kau meninggalkan jejakmu pada putriku. Ini milikku. Kekuatan Bella mengejutkan semua orang di sekitarnya. Untuk pengesahan, seorang pria berotot yang berdiri di sampingnya membawa sebuah batu besar, dan berencana untuk menantang Bella. Seberapa kuat seorang wanita yang baru saja berubah menjadi vampir? Seorang pria berotot yang berdiri di sampingnya membawa sebuah batu besar, dan berencana untuk menantangnya. Hanya melihat pria ini dengan wajah penuh percaya diri. Tapi kompetisi baru saja dimulai. Dia tidak bisa sombong lagi. Dia mulai melepaskan kekuatannya yang sedikit. Dan Bella tidak berubah warna. Ketika dia hanya menggunakan satu kekuatan. Perlahan angkat tangannya ke posisi tengah. Kemudian, bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia menutup tirai. Bahkan menyebabkan batu pecah. Semua orang melihat dia. Mengapa kekuatan Bella begitu kuat? 1 minggu yang lalu dia masih orang biasa. Tapi setelah dia hamil dan melahirkan anak vampir, dia kehilangan nyawanya. Situasi yang mendesak, suami Edward memompa darahnya sendiri ke dalam tubuhnya. Berkat itu, Bella dihidupkan kembali. Dan putrinya juga tumbuh dengan sangat cepat. Hanya dalam 1 minggu singkat, dia berubah dari bayi yang baru lahir menjadi anak berusia 5-6 tahun. Semua berpikir sebuah keluarga akan hidup bahagia bersama. Tapi suatu hari adegan ketika gadis kecil itu melompat untuk menangkap kepingan salju.
terlihat oleh vampir wanita Ariana. Dia mengira bayi itu adalah pengisap darah. Dalam legenda tersebut ada seorang anak vampir. Ia berencana untuk membunuh seluruh desa. Bayi ini tidak akan pernah tumbuh dewasa. Pada saat yang sama, kepribadiannya juga kasar. Satu saat marah. Benar-benar di luar kendali. Dia sendiri sudah cukup untuk menghancurkan seluruh desa. Itu sebabnya mereka menyebut anak ini yang haus darah. Adanya penegakan hukum. Itu untuk melindungi keberadaan klan vampir. Jadi mereka akan menghancurkan seluruh ancaman. Ariana sedang mencari petugas penegak hukum dari keluarga Arrow vampir untuk dilaporkan. Arrow yang memiliki kemampuan membaca pikiran merasa senang setelah membaca ingatan Erina. Karena dia bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk menghancurkan keluarga Cullen. Tapi Putri Bella bukanlah orang yang haus darah. Dia terlahir sebagai Bella manusia sejati. Sebagai anak setengah manusia, setengah vampir. Pada saat ini Alice, yang memiliki pandangan jauh ke depan, melihat invasi Arrow. Edward tahu bahwa jika dia mengandalkan kekuatan mereka, dia tidak bisa bersaing dengan penegak hukum sama sekali. Jadi semua orang pergi mencari bantuan. Segera sekelompok vampir berkumpul. Masing-masing memiliki kemampuan khusus. Beberapa orang dapat menggunakan kesadaran mereka untuk mengendalikan perasaan orang lain. Seseorang yang bisa mengendalikan unsur alam. Apakah ada seseorang yang bisa membuat aura? Manusia serigala Yakub juga memanggil sejumlah besar manusia serigala untuk membantu. Akhirnya hari itu telah tiba. Kedua belah pihak memiliki banyak tenaga kerja. Pertempuran dimulai. Gadis kecil menunggangi serigala dan mencoba melarikan diri. Karena ada vampir yang mengejarnya yang ingin membunuhnya. Tetapi serigala, bahkan jika dia harus memberikan nyawanya, tidak akan membiarkan dia menyakitinya. Karena dia adalah istri yang sudah diatur takdirnya. Sekarang dua klan vampir. Pertempuran sengit. Karena penegakan hukum klan vampir. Kupikir dia adalah orang yang haus darah. Tujuan mereka datang ke sini adalah untuk menghancurkan dia dan klannya. Tetapi ketika pemimpin penegak hukum, Arrow, mengenang kembali ingatan ayahnya, Edward. Dan tahu yang sebenarnya. Tapi dia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Pada saat ini, gadis pemberani itu melangkah. Gadis itu menggunakan tangannya untuk menyentuh wajahnya. Berdasarkan kemampuannya, dia membuktikan kepada Arrow bahwa dia bukanlah orang yang haus darah. Itu adalah manusia dengan kemampuan vampir. Dalam kemarahan, Arrow mengeksekusi informan di tempat. Tapi meski begitu, Arrow juga berpikir bahwa suatu hari gadis kecil ini akan menjadi bahaya bagi seluruh keluarga. Pada saat ini Alice keluar. Dia membiarkan orang ini melihat apa yang dia nubuatkan. Untuk memberitahu dia bahwa anak bukanlah bahaya. Tapi Arrow masih tidak akan menghentikan pertarungan. Jadi Alice segera memberitahu werewolf Jacob. Biarkan dia mengambil gadis itu dan melarikan diri. Selanjutnya, Alice melempar panah ke langit. Namun, bukan saja dia tidak terluka, Arrow juga mendarat dengan kokoh. Dia segera memerintahkan seseorang untuk menangkap Alice. Perang bisa saja terbuka. Kedua belah pihak mulai bergegas menuju satu sama lain. Pada saat yang sama, tanpa ragu, potong kepala lawan. Karena ini adalah satu-satunya kelemahan vampir. Saat ini Master Jiwa berada di bawah Arrow. Menggunakan kemampuan serangan mentalnya untuk membunuh orang yang paling Alice cintai. Bahkan membunuh manusia serigala. Akibatnya, Alice menyingkirkan kerumunan dengan marah. Tepat di depannya. Dan mencengkeram lehernya lalu melemparkan tubuhnya ke depan pemimpin. Pada saat ini, pria elemental itu mendapati pihaknya tertindas. Satu pukulan ke tanah. Sebuah parit muncul di salju. Kemudian di bawah koordinasi mereka. Tak henti-hentinya penegakan hukum dijatuhkan. Pada titik ini, Arrow melihat juniornya dikalahkan satu persatu. Baru saja memutuskan untuk pergi berperang. Pada saat ini, Edward dan istrinya juga bergegas ke arahnya. Tapi begitu Bella mencapai tempat itu, dia terpesona oleh Arrow. Kemudian Edward juga dikendalikan olehnya. Untungnya, pasangan itu bekerja sama dengan baik dan mengendalikan panah. Lalu Edward menendang kakinya.
Kemudian tendang-tendangan lurus di pinggang. Bella dengan paksa memenggal kepalanya. Pada saat api akan jatuh di wajah. Kemudian Arrow ditarik kembali ke kenyataan. Ternyata perang belum dimulai. Semua yang baru saja terjadi adalah masa depan yang Alice tunjukkan padanya. Jika dia memulai perang, maka pasti yang kalah akan berpihak pada mereka. Tapi dia masih sangat khawatir. Akankah anak itu membawa bahaya bagi keluarga? Pada saat ini, di tempat yang jauh, dua sosok muncul. Mereka adalah saksi yang dicari oleh Alice. Pria ini juga setengah manusia dan setengah vampir. Tapi dia tinggal bersama manusia dan vampir selama 150 tahun. Dari sana bisa melihat. Mereka yang memiliki dua garis keturunan tidak akan membahayakan klan. Miliki contoh kehidupan nyata di depan. Arrow akhirnya menyerah untuk bertarung. Dan membawa Junior kembali. Semuanya kembali normal. Arrow melihat bahwa Bella akan menghabiskan hidup bahagia bersama keluarganya. Ini juga merupakan akhir yang bahagia untuk filmnya. Ikuti kami untuk menonton film spesial.